Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2, kelas A, ingin mempresentasikan materi mengenai fertilisasi, di mana kami beranggotakan yang pertama Ilma Nurilahi NPM 182154045 sebagai pemateri pertama, lalu Dinda Afifah Rahmahsari NPM 182154038 sebagai pemateri kedua, lalu Sinta Nuryani NPM 182154066 sebagai pemateri ketiga, dan Nia Kurnia NPM 182154034 sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai fertilisasi. Fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa melalui proses spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum melalui proses oogenesis pada betina. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Lalu apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi itu? Fertilisasi atau pembuahan adalah penyatuan atau fusi sel gamet jantan yang bersifat haploid dan sel gamet betina yang bersifat haploid untuk membentuk satu sel atau zigot yang bersifat diploid. Dan fertilisasi ini terjadi di tuba falopi. Lalu materi yang kedua mengenai jenis-jenis fertilisasi, di mana jenis-jenis fertilisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh organisme betinanya. Fertilisasi internal umumnya menghasilkan lebih sedikit zigot, tapi hal tersebut bisa diimbangi oleh perlindungan yang lebih besar pada embrio dan pemeliharaan serta pengawasan yang lebih besar pada anak oleh induknya. Jenis utama perlindungan meliputi cangkang telur yang resisten, perkembangan embrio di dalam saluran reproduksi induk betina, dan pemeliharaan telur serta keturunan oleh induk, di mana fertilisasi ini terjadi pada reptil, aves, dan juga mamalia. Lalu jenis fertilisasi yang kedua adalah fertilisasi eksternal, di mana fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Jadi, sel telur dilepaskan oleh betina dan dibuahi oleh jantan dalam lingkungan sekitarnya. Spesies yang melakukan fertilisasi eksternal umumnya menghasilkan banyak sekali zigot untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya, baik dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Tetapi, perbandingan yang bertahan hidup dan berkembang lebih lanjut seringkali sangat sedikit jumlahnya. Karena fertilisasi eksternal memerlukan suatu lingkungan di mana sebuah sel telur dapat berkembang tanpa kekeringan atau cekaman panas, maka fertilisasi eksternal ini terjadi hampir secara eksklusif di habitat yang lembab. Contoh yang melakukan fertilisasi eksternal adalah ikan dan juga kodok atau amfibi. Lalu bisa dilihat pada gambar bahwa kodok betina ini menghasilkan sel telur dan kodok jantan menghasilkan sperma. Lalu sperma ini membuahi sel telur dan itu disebut dengan fertilisasi. Lalu materi yang ketiga adalah fungsi fertilisasi, di mana fungsi fertilisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi reproduksi dan juga fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid,
Maka pada proses fertilisasi berfungsi untuk menyatukan kumpulan kromosom haploid dari dua individu menjadi sebuah sel diploid tunggal yaitu zigot. Lalu fungsi perkembangan. Fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis. Kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zingami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor penghambat sperma menuju ovum. Yang pertama yaitu ada asam vagina yang mematikan sperma. Pada dasarnya, berdasarkan tipe kromosom kelaminnya, terdapat dua jenis sperma yang diproduksi testis pria, yaitu sperma tipe X dan tipe Y. Nah, masing-masing tipe ini memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya diketahui bahwa sperma tipe X lebih tahan terhadap keasaman vagina dibanding sperma tipe Y, sehingga banyak sperma tipe Y yang kemudian mati dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya untuk membuahi sel telur. Yang kedua yaitu salah jalan. Salah jalan di sini yang dimaksud di sini adalah sel spermanya ya. Jadi melalui siklus menstruasi wanita bisa diambil kesimpulan bahwa tiap bulannya ovarium wanita akan melepas satu ovum. Ovum yang telah keluar selanjutnya akan bergerak menuju saluran telur. Saluran telur atau biasa disebut dengan tuba falopi. Nah, saluran telur pada wanita terdiri dari bagian kiri dan kanan, sesuai dengan keberadaan ovarium. Di sekitar 1/3 bagian saluran telur tersebut, entah bagian sebelah kiri atau kanan, ovum pun akan menunggu kedatangan sperma. Sementara itu, dari sekelompok sperma yang sudah berhasil melewati rahim, akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menuju saluran telur sebelah kiri, sedangkan kelompok lain akan menuju saluran telur sebelah kanan. Nah, dari sini terlihat bahwa meskipun dalam proses perjalanan sperma, ovum telah melepas senyawa kimia yang mampu menjadi sinyal deteksi keberadaannya, tetap saja ada banyak sperma yang salah jalan dan pada akhirnya tidak berhasil menuju ovum. Yang ketiga yaitu sperma mati kelelahan. Banyak faktor yang menyebabkan sperma mati sebelum bertemu ovum, bahkan jauh sebelum masuk ke rahim apalagi ke saluran telur. Meski kelenjar-kelenjar di tubuh wanita sudah turut membantu pergerakan sperma, namun tetap saja banyak sperma yang mati. Salah satu penyebabnya adalah kelelahan. Sumber tenaga bagi pergerakan sperma itu berasal dari bagian leher atau tengah yang banyak mengandung mitokondria. Kondisi fisik sperma itu berbeda satu sama lain. Ada sperma dengan fisik yang kuat dan ada juga yang lemah. Bagi sperma dengan fisik yang lemah, yang terkait dengan kemampuannya memproduksi energi, itu sangat memungkinkan mereka sudah mati kelelahan meski masih di awal perjalanannya. Lalu selanjutnya ada terperangkap silia pada saluran telur. Nah, rintangan selanjutnya yang dihadapi sperma itu keberadaan silia pada saluran telur. Pada saluran telur, silia terus bergerak menjuntai. Hal ini membuat pergerakan sperma pun menjadi terhambat. Kemudian kehadiran silia juga membuat banyak sperma terjebak atau terperangkap dan pada akhirnya tidak bisa bergerak lalu mati. Yang terakhir yaitu ada lapisan pelindung ovum. Nah, rintangan terhadap sperma juga datang dari sel telur itu sendiri. Di antaranya yaitu adanya lapisan pelindung ovum yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada corona radiata, di mana lapisan ovum yang paling luar dan paling tebal. Bentuknya tampak seperti tonjolan-tonjolan menjuntai yang mampu menghalangi pergerakan sperma, bahkan mampu membuat sperma terperangkap. Alhasil banyak sperma yang mati. Yang kedua yaitu ada zona pellucida, di mana zona ini merupakan lapisan pelindung ovum bagian tengah yang tebal. Yang ketiga ada membran vitellin,
yaitu lapisan transparan di bagian dalam ovum. Ketika satu sperma sudah berhasil melewati ketiga lapisan pelindung ini, maka secara otomatis inti sel sperma akan mampu membuahi inti sel telur hingga terjadinya fertilisasi. Saat satu sperma sudah masuk, maka ovum secara otomatis akan mengeluarkan semacam enzim yang mampu mencegah masuknya sperma-sperma lain. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini yaitu proses fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan proses di mana gamet jantan dan gamet betina bergabung yang terjadi di daerah tuba uterus. Hanya ada 1% sperma yang disimpan di vagina yang masuk ke serviks, di mana mereka bisa terbenam selama berjam-jam. Pergerakan sperma dari serviks ke tuba uterus terjadi oleh kontraksi otot uterus dan tuba uterus. Perjalanan dari serviks ke saluran telur dapat terjadi secepat 30 menit atau paling lambat 6 hari. Setelah mencapai saluran telur, sperma menjadi kurang motil dan menghentikan migrasinya. Nah, saat ovulasi, sperma menjadi motil kembali. Kemudian, spermatozoa ini tidak dapat membuahi oosit segera setelah tiba di saluran kelamin wanita, tetapi harus menjalani kapasitasi dan reaksi akrosom. Kapasitasi adalah suatu periode pengondisian pada saluran reproduksi wanita yang pada manusia berlangsung kurang lebih selama 7 jam. Dengan demikian, mempercepat menuju ampula tidak menguntungkan karena belum terjadi kapasitasi dan sperma tersebut tidak mampu membuahi sel telur. Sebagian besar pengondisian ini selama kapasitasi terjadi di tuba rahim dan melibatkan interaksi epitel antara sperma dan permukaan mukosa tuba. Selama waktu itu, lapisan glikoprotein dan protein plasma mani dikeluarkan dari membran plasma yang menutupi daerah akrosom dari spermatozoa. Hanya sperma yang berkapasitas bagus yang bisa menjalani reaksi akrosom. Reaksi akrosom yang terjadi setelah berikatan dengan zona pellucida diinduksi oleh protein zona. Reaksi ini berpuncak pada pelepasan enzim yang dibutuhkan untuk menembus zona pellucida, termasuk zat seperti akrosin dan tripsin. Nah, ada beberapa tahapan pembuahan reaksi akrosom. Yang pertama itu ada fase penetrasi korona radiata. Dari 200 hingga 300 juta spermatozoa yang biasanya disimpan di saluran kelamin wanita, hanya 300 hingga 500 yang mencapai tempat pembuahan dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Fase kedua yaitu penetrasi zona pellucida. Zona pellucida adalah cangkang glikoprotein yang mengelilingi sel telur yang memfasilitasi dan memelihara pengikatan sperma dan menginduksi reaksi akrosom. Jadi, zona pellucida ini merupakan zona setelah korona radiata. Jadi kan ada beberapa pelindung nih gamet betina tuh. Yang pertama, lapisan pertama itu korona radiata dan yang kedua itu zona pellucida gitu. Pelepasan enzim akrosom memungkinkan sperma menembus zona sehingga bersentuhan dengan membran plasma oosit. Permeabilitas zona pellucida berubah ketika kepala sperma bersentuhan dengan permukaan oosit. Hasil kontak ini dalam pelepasan enzim lisosom dari butiran kortikal yang melapisi membran plasma oosit. Pada gilirannya, enzim ini mengubah sifat zona pellucida untuk mencegah penetrasi sperma dan menonaktifkan situs reseptor spesifik untuk spermatozoa di permukaan zona. Jadi, untuk menonaktifkan supaya tidak ada spermatozoa lain yang bisa menembus si zona pellucida ini.
Yang ketiga yaitu fase fusi dari oosit dan membran sel sperma. Karena membran plasma yang menutupi tutup kepala akrosom menghilang selama reaksi akrosom, fusi yang sebenarnya terjadi antara membran oosit dan membran yang menutupi daerah posterior kepala sperma. Pada manusia, baik kepala dan ekor spermatozoa memasuki sitoplasma oosit, tetapi membran plasma tertinggal di permukaan oosit. Nah, setelah spermatozoa memasuki oosit, sel telur merespon dengan 3 cara. Yang pertama, reaksi kortikal dan zona. Akibat pelepasan butiran oosit kortikal yang mengandung enzim lisosom, membran oosit menjadi tidak dapat ditembus oleh spermatozoa lain. Dan zona pelusida mengubah struktur dan komposisinya untuk mencegah pengikatan dan penetrasi sperma. Reaksi ini mencegah polispermia. Polispermia ini penetrasi lebih dari satu spermatozoa ke dalam oosit. Respon yang kedua yaitu dimulainya kembali division meiosis kedua. Oosit menyelesaikan divisi meiosis kedua segera setelah spermatozoa masuk. Nah, yang ketiga, aktivasi metabolisme sel telur. Faktor pengaktif mungkin dibawa oleh spermatozoa. Aktivasi mencakup peristiwa seluler dan molekuler awal yang terkait dengan embriogenesis awal. Sementara itu, spermatozoa bergerak maju sampai terletak di sekitar pronukleus wanita. Setiap pronukleus harus mereplikasi DNA-nya. Jika tidak, setiap sel zigot 2 sel hanya memiliki setengah dari jumlah DNA normal. 23 kromosom ibu dan 23 kromosom ayah membelah secara longitudinal di sentromer. Hasil utama pembuahan adalah kembalikan jumlah diploid mikrosom, setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Zigot mengandung kombinasi kromosom baru yang berbeda dari kedua orang tuanya. Kemudian, penentuan jenis kelamin individu baru. Sperma pembawa X menghasilkan embrio betina yang disimbolkan XX, dan sperma pembawa Y menghasilkan embrio jantan yang disimbolkan XY. Oleh karena itu, jenis kelamin kromosom embrio ditentukan saat pembuahan. Selanjutnya, yaitu menstruasi. Beberapa folikel yang mengandung oosit primer ini dirangsang untuk berkembang selama setiap siklus. Siklus menstruasi manusia berlangsung kira-kira 1 bulan, rata-ratanya itu 28 hari, dan dapat dibagi dalam istilah aktivitas ovarium menjadi fase folikuler dan fase luteal, dengan dipisahkan oleh peristiwa ovulasi. Nah, fase folikuler ini, beberapa folikel dirangsang untuk tumbuh di bawah stimulasi FSH. Tetapi hanya satu yang mencapai kematangan penuh sebagai folikel tersier atau gravian. Folikel ini membentuk lepuh berdinding tipis di permukaan ovarium. Oosit primer dalam folikel gravian menyelesaikan pembelahan meiosis pertama selama fase folikuler. Namun, alih-alih membentuk 2 sel anak yang sama besarnya, ia malah menghasilkan 1 sel anak besar, yaitu oosit sekunder, dan 1 sel lagi sel anak kecil, yang disebut dengan badan kutub. Dengan demikian, oosit sekunder ini memperoleh hampir semua sitoplasma dari oosit primer, meningkatkan peluangnya untuk mempertahankan embrio awal jika oosit dibuahi. Nah, bagaimana nasib si badan kutub? Badan kutub ini tuh biasanya sering hancur gitu. Oosit sekunder kemudian memulai pembelahan meiosis kedua, tetapi perkembangannya terhenti pada metafase kedua. Dalam bentuk inilah sel telur dikeluarkan dari ovarium saat ovulasi dan tidak menyelesaikan pembelahan meiosis kedua, kecuali
dibuahi di tuba falopi. Kemudian ovulasi. Peningkatan kadar estradiol dalam darah selama fase folikuler merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan LH sekitar pertengahan siklus. Sekresi LH yang tiba-tiba ini menyebabkan folikel gravian yang berkembang sempurna meledak dalam proses ovulasi, melepaskan oosit sekundernya. Oosit yang dilepaskan memasuki rongga perut di dekat fimbriae, proyeksi berbulu yang mengelilingi lubang tuba falopi ini akan mendorong oosit melalui tuba falopi menuju rahim. Jika tidak dibuahi, oosit akan hancur dalam sehari setelah ovulasi. Jika dibuahi, stimulus pembuahan memungkinkannya untuk menyelesaikan pembelahan meiosis kedua yang tadi tertahan sampai metafase kedua, membentuk sel telur yang matang sepenuhnya dan badan kutub kedua. Perpaduan dua inti sel telur dan sperma menghasilkan zigot yang diploid. Pembuahan biasanya terjadi di sepertiga bagian atas tuba falopi. Dan pada manusia, zigot ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai rahim, kemudian 2 hingga 3 hari lagi untuk ditanamkan di endometrium. Fase luteal. Setelah ovulasi, LH merangsang folikel gravian yang kosong untuk berkembang menjadi struktur yang disebut corpus luteum. Oleh karena itu, paruh kedua siklus menstruasi disebut sebagai fase luteal dari siklus tersebut. Corpus luteum mengeluarkan estradiol dan hormon steroid lain, yaitu progesteron. Kadar estradiol dan progesteron yang tinggi dalam darah selama fase luteal ini akan menghambat sekresi FSH dan LH oleh kelenjar hipofisis anterior. Penghambatan ini selama fase luteal berbeda dengan stimulasi yang diberikan oleh estradiol pada sekresi LH pada pertengahan siklus tadi, yang menyebabkan ovulasi. Efek penghambatan estradiol dan progesteron pada sekresi FSH dan LH setelah ovulasi bertindak sebagai mekanisme kontrasepsi alami, mencegah perkembangan folikel tambahan dan ovulasi lanjutan. Selama fase folikuler, sel-sel granulosa mengeluarkan sejumlah besar estradiol yang menstimulasi pertumbuhan endometrium. Karenanya, bagian siklus ini juga disebut sebagai fase proliferasi endometrium. Selama fase luteal siklus, kombinasi estradiol dan progesteron menyebabkan endometrium menjadi lebih vaskular, kelenjar, dan diperkaya dengan endapan glikogen. Karena penampilan kelenjar endometrium, bagian siklus ini dikenal sebagai fase sekretori endometrium. Nah, dengan tidak adanya pembuahan tadi, maka corpus luteum memicu atrofi sendiri atau regresi menjelang akhir fase luteal. Ini dilakukan dengan mengeluarkan hormon estradiol dan progesteron yang menghambat sekresi LH, hormon yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Hilangnya corpus luteum mengakibatkan penurunan konsentrasi estradiol dan progesteron darah secara tiba-tiba pada akhir fase luteal, menyebabkan endometrium yang telah terbentuk terkelupas dengan disertai pendarahan. Nah, proses ini disebut dengan menstruasi, dan bagian dari siklus terjadinya disebut sebagai fase menstruasi endometrium. Next, kapan waktu fertilisasi yang tepat? Yaitu pada masa subur wanita. Nah, masa tersubur pada wanita terjadi kurang lebih 6 hari dalam 1 bulan. Pada saat ini, sel telur yang matang dilepaskan dari rahim menuju tuba falopi untuk dibuahi. Pembuahan akan terjadi bila sel sperma yang bisa bertahan lebih dari 100 jam dalam tubuh ibu berada di bagian atas tuba falopi ketika sel telur dilepaskan dari ovarium. Nah,
Siklus menstruasi tadi kan rata-rata 28 hari. Dan biasanya ovulasinya itu terjadi pada hari ke-14. Namun, belum tentu ovulasi itu terjadi pada waktu yang sama setiap siklusnya. Gejala ovulasi ini biasanya ditandai oleh perubahan pada lendir serviks yang lebih bening. Tanda lain adalah rasa nyeri di salah satu sisi. Pada sisi inilah waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim. Waktu terbaik untuk pembuahan terjadi ketika hubungan intim dilakukan sebelum masa ovulasi, bukan setelahnya. Lakukan hubungan intim setiap 2 hari sekali selama masa subur. Mulai dari hari ke-8, dihitung setelah menstruasi hari pertama hingga hari ke-19 dari siklus wanita. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nia Kurnia, yaitu mengenai kelainan dalam fertilisasi. Nah, setiap ovulasi itu tidak selalu diikuti oleh fertilisasi, dan tidak semua fertilisasi menghasilkan individu normal. Pada kasus kelainan fertilisasi, di mana fertilisasi berlangsung akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan. Nah, ini dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan, seperti kejadian non-disjunction, atau proses fertilisasi itu berlangsung tidak normal. Nah, contoh dari kelainan fertilisasi ini, yang pertama ada zigot yang haploid, yaitu suatu perkembangan yang tidak sempurna. Hanya satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangannya. Nah, zigot yang haploid ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada androgenesis, keadaan di mana terjadi fertilisasi, akan tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Yang selanjutnya ada ginogenesis. Nah, ginogenesis ini kebalikan dari androgenesis, di mana fertilisasi ini embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari kedua ini tuh hanya memiliki unsur genetik dari salah satu. Kan tadi si androgenesis ini dia pronukleusnya jantan yang berkembang. Berarti kan si unsur genetiknya itu yang ada pada embrionya hanya si jantan. Begitupun sebaliknya ginogenesis, kan tadi yang berkembangnya itu pronukleus betina. Berarti si unsur genetiknya juga yang ada pada embrio itu si betinanya. Lalu yang kedua ada kelainan pada fertilisasi ini berupa zigot poliploidi. Nah, zigot poliploidi ini adalah keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah triploid, tetraploid, atau lebih. Nah, materi selanjutnya itu mengenai kontrasepsi. Nah, apa sih itu kontrasepsi? Yaitu cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, kontrasepsi ini terbagi menjadi 2, yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi hormonal ini dia dalam pengerjaannya itu melibatkan hormon, sedangkan yang kontrasepsi non-hormonal itu sebaliknya, tidak melibatkan hormon. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis dari kontrasepsi itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada jenis-jenis kontrasepsi hormonal, yaitu ada pil KB. Pil KB ini merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja, tergantung jenisnya. Nah, metode kontrasepsi dengan pil KB ini terdiri dari 21-35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berkelanjutan. Nah, dalam satu siklus ini terdapat pil yang mengandung hormon atau pil aktif dan pil yang tidak mengandung hormon atau pil inaktif. Oleh karena itu, penting untuk minum pil ini sesuai dengan anjuran. Yang kedua ada kontrasepsi suntikan progestin.
Nah, kontrasepsi suntikan progestin ini mencegah kehamilan dengan mekanisme yang sama seperti pil KB, namun kontrasepsi ini menggunakan suntikan intramuskular. Yang selanjutnya ada kontrasepsi patch. Patch ini didesain untuk melepaskan 20 mg etinil estradiol dan 150 mg norelgestromin. Kontrasepsi ini mencegah kehamilan dengan cara yang sama seperti kontrasepsi oral atau pilot. Digunakan selama 3 minggu dan 1 minggu bebas patch untuk siklus menstruasi. Nah, yang selanjutnya ada implan progestin. Nah, implan progestin ini dia berbentuk kapsul plastik, tipis, fleksibel, yang mengandung 36 mg levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan wanita. Nah, setelah diberi obat bius, dibuat sayatan dan dengan bantuan jarum dimasukkan kapsul implan, tidak perlu dilakukan penjahitan. Nah, kapsul ini melepaskan progestin ke dalam aliran darah secara perlahan dan biasanya dipasang selama 5 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrasepsi non-hormonal. Nah, yang pertama ada kondom pria. Nah, ini metodenya itu mengumpulkan air mani dan sperma di dalam kantong kondom dan mencegah memasuki saluran reproduksi wanita. Nah, kondom pria ini harus dipakai setelah ereksi dan sebelum alat kelaminnya mempenetrasi ke dalam vagina yang meliputi separuh bagian penis yang ereksi. Nah, selanjutnya ada kondom wanita. Nah, kondom wanita ini sebenarnya cara kerjanya sama, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Namun, cara penggunaannya pasti berbeda ya, karena ini kondom wanita, dia digunakannya oleh wanita. Nah, namun kondom wanita ini harus dipasang 8 jam sebelum hubungan seks. Berbeda kan tadi kalau kondom pria itu dipakai pada saat penisnya itu mengalami ereksi yang sempurna. Nah, pemakaian kondom pada pria maupun wanita ini selain mencegah kehamilan juga dapat mencegah penyakit penular seksual. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada diafragma dan cervical cup. Nah, kontrasepsi penghalang yang dimasukkan ke dalam vagina dan mencegah sperma masuk ke dalam saluran reproduksi. Diafragma terbuat dari lateks atau karet dengan cincin yang fleksibel. Diafragma diletakkan posterior dari simfilis pubis sehingga serviks atau leher rahim tertutupi. Nah, diafragma ini harus diletakkan minimal 6 jam setelah senggama. Lalu cervical cap ini atau penutup serviks ini berbentuk bulat yang diletakkan menutupi leher rahim dengan peletakan di bagian fornix, terbuat dari karet dan harus tetap di tempatnya lebih dari 48 jam. Nah, jenis-jenis kontrasepsi non-hormonal selanjutnya yaitu ada spermisida. Nah, spermisida ini merupakan agen yang menghancurkan membran sel sperma dan menurunkan motilitas atau pergerakan sperma. Tipe spermisida mencakup foam aerosol, krim vagina suppositoria, lalu jelly spons yang dimasukkan sebelum melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya ada IUD spiral. Nah, IUD spiral ini dia berbentuk spiral lalu fleksibel. Nah, alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim ini mencegah kehamilan dengan cara mengganggu lingkungan rahim yang menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Nah, spiralnya ini dia jenis Chopper-T yang melepaskan tembaga, mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim, lalu dapat dipakai selama 10 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.